Sejarah dan misteri adanya peradaban kuno di Papua diyakini merupakan salah satu peran dalam terciptanya peradaban dunia saat ini. Meskipun Papua dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Papua juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia, dan juga Papua dikenal memiliki keanekaragaman alam yang indah, dan juga memiliki banyak hewan yang eksotis. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi yang bernama Ptolemy menyebut pulau ini dengan nama Labadios. Lalu pada tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi. Tidore memberi nama pulau ini dan penduduknya sebagai Papua, yang kini sudah berubah dalam penyebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retez memberi nama Nueva Guinea, dan ada juga pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro, yang artinya Pulau Emas. Di beberapa tahun yang lalu, Papua sempat menghebohkan dunia maya. Hal ini diketahui dengan adanya salah satu temuan yang menakjubkan di wilayah tersebut, yang diyakini sebagai peninggalan peradaban kuno di masa lalu. Temuan ini merupakan tembok raksasa atau seperti benteng yang lurus memanjang tenggelam di dasar laut. Tembok raksasa ini memiliki ukuran yang amat sangat besar dengan panjang 110 km, lebar 2.700 meter, dan memiliki ketinggian mencapai 1.860 meter. Sebuah bangunan yang sangat fantastis. Jika dilihat secara detail, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna sepanjang 110 km. Penemuan yang masih misterius ini memang menyerupai dinding atau tembok, sehingga orang-orang menamakan bangunan ini sebagai Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Tembok raksasa ini berada di bawah laut sebelah utara Pulau Papua. Secara logika, sepertinya bangunan ini tidak dibuat oleh manusia. Apalagi adanya kepercayaan para ilmuwan yang meyakini bahwa peradaban manusia zaman dahulu itu sangat primitif. Hal ini sudah terpatahkan dengan temuan tembok raksasa ini. Karena jika kita lihat bangunan tertinggi di dunia di abad modern ini saja, yaitu gedung Burj Khalifa, tingginya baru mencapai 828 meter. Sedangkan temuan tembok raksasa ini tingginya sudah mencapai 1860 meter, atau 2 kali lipat lebih dari gedung Burj Khalifa. Hingga sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa yang membangun tembok raksasa ini, untuk apa tembok ini dibangun, dan bagaimana cara membangunnya. Ada dugaan tembok ini dibangun oleh ras raksasa yang dipercayai pernah hidup di bumi ribuan tahun yang lalu dan kini telah punah. Bukti keberadaan bangsa raksasa adalah banyaknya kerangka raksasa yang ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia ini. Temuan kerangka-kerangka ini memperkuat fakta adanya keberadaan bangsa raksasa yang pernah hidup dan eksis di bumi ini. Dulu saat bangunan ini baru ditemukan, bangunan ini bisa dilihat dari Google Maps. Tetapi setelahnya ada sebuah kejanggalan. Entah kenapa setelah temuan ini viral dan mendunia, tiba-tiba struktur tembok raksasa ini langsung dihilangkan atau dihapus oleh Google Maps pada 2012 lalu. Apa alasan Google Maps menghilangkan gambar tersebut? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Jika memang benar itu sebuah bangunan tembok, maka dibutuhkan teknologi yang sangat maju, canggih, dan tenaga usaha yang ekstra untuk membuat bangunan yang sangat besar dan masih tegak kokoh hingga sampai saat ini. Belum diketahui apakah peradaban kuno sebelum Masehi di Papua terdapat kerajaan. Mungkin bisa jadi zaman dahulu terdapat sebuah peradaban yang maju di Papua. Atau mungkin saja ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang telah hilang tenggelam oleh lautan.
Banyak misteri di dunia ini yang masih belum terpecahkan, termasuk tembok raksasa di bawah laut Papua ini. Entah bangunan ini adalah peninggalan bangsa Atlantis atau bukan, masih belum diketahui secara pasti. Tetapi mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, tidak tertutup kemungkinan bisa saja masih banyak misteri peradaban kuno yang masih tersembunyi. Salah seorang penulis yang bernama Ruben Osborne dalam bukunya Indonesia Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya, menjuluki pulau ini sebagai surga yang hilang. Saat ini Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Kisah tentang masyarakat Papua di masa lampau, wilayah Papua masih menyatu dengan benua Australia. Daratannya juga lebih luas dari yang kita ketahui sekarang. Hanya saja, ketika zaman es berakhir 11.000 tahun yang lalu, mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya air laut hingga menenggelamkan sebagian daratan. Selain luas, Papua juga digadang sebagai wilayah dengan kekayaan alamnya yang luar biasa menguntungkan. Tanah Papua sangatlah kaya, subur, dan makmur. Emas dan tembaga merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hingga kini pun Papua terkenal dengan produksi emasnya terbesar di dunia dan berbagai tambang kekayaan alam yang melimpah. Selain kaya, konon diyakini memang ada peradaban yang maju di Papua. Bahkan di masa lampau meski terisolasir di tengah hutan belantara, mereka sudah mempunyai penerangan yang memadai. Sangat mungkin di Papua adanya peradaban yang maju dengan keberadaan emas yang melimpah. Karena dengan adanya emas bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Emas adalah konduktor terbaik yang bisa mengalirkan listrik lebih cepat. Maka teknologi akan semakin kuat dan membuat teknologi semakin canggih ketika adanya keberadaan emas di wilayah tersebut. Maka dari itu, leluhur Nusantara di Papua masa lampau dengan teknologi yang sangat canggih memungkinkan untuk bisa membangun sebuah tembok raksasa dan megah. Tidak menutup kemungkinan masih banyak peninggalan-peninggalan peradaban leluhur Nusantara yang hebat, seperti halnya piramida Gunung Padang, yang ternyata piramida leluhur Nusantara jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Sangatlah luar biasa leluhur Nusantara di zaman dahulu. Maka dari itu, mari kita semua membuka mata, hati, dan pikiran. Bangkitkan kesadarannya, bangkitkan pemikirannya. Janganlah mudah percaya dengan bualan kata-kata omong kosong orang-orang barat yang menulis ulang sejarah leluhur kita, membelokkan sejarah kita, menyembunyikan sejarah asli leluhur kita, dan mengatakan leluhur Nusantara adalah orang-orang yang bodoh dan primitif. Karena mereka ingin kita selalu terbelakang dan selalu menjadi budak mereka. Itulah sekilas pembahasan kali ini tentang temuan tembok raksasa di dasar laut Papua. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silakan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya.